percayakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, berkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah pertama pagi hari ini, dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 2 ayat yang ke-11. Mazmur kedua ayat yang ke-11. Kita baca bersama ayat ini dengan suara yang penuh semangat. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat, rahmat, anugerah yang sudah melimpah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Bahkan kesempatan pagi hari ini kami dapat datang ke tempat ini untuk beribadah. Ini adalah anugerah dalam hidup kami. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pada pagi hari ini, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbuat
terima kasih kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau mau menjadi Bapa bagi kami Tuhan. Bawalah kami lebih dekat, mengenal-Mu lebih dekat, lebih dalam lagi Tuhan, akan keajaiban kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah mengalami kasih dan pertolongan penyertaan Tuhan, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau memberi segala
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkan-Mu, dasarku berharap.
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kemuliaan, yang memiliki identitas yang baik sebagai anak-anak Tuhan, yang bisa mewakili Engkau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan setiap perkataan melalui firman Tuhan. Jamah hamba-Mu, jamah setiap kami yang akan mendengarkan. Kami serahkan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama dengan mantap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Salam. Salam GTM. Semuanya sehat. Dan pagi hari ini mengucap syukur kalau kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Tetapi setiap anak-anak Tuhan biarlah selalu bisa mengucap syukur dan selalu bisa memberikan waktu, bisa menggunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk bisa kita beribadah, kita datang kepada Tuhan. Tema di bulan ini adalah Renewal of Word and Behavior, pembaharuan perkataan dan tindakan. Di saat Bapak Gembala menyampaikan tema ini setiap bulan, kami para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, biasanya kami sudah mendapatkan tema itu di dalam kehidupan, dalam apa yang akan kami persiapkan. Di saat saya pribadi menerima tema ini, saya langsung berkata, itu untuk aku, itu untuk saya. Karena apa? Hari-hari saya ini pasti juga banyak berhubungan dengan kata-kata. Bangun tidur jam 5 ke radio berkata-kata. Di gereja ketemu orang berkata-kata. Dan setiap hari kita pasti yang namanya omongan perkataan itu selalu ada di dalam iman kita. Dan tindakan kita pun juga hari-hari pasti kita dihadapkan dengan tindakan-tindakan, dengan perbuatan-perbuatan di kantor, di rumah, dimanapun juga. Makanya di saat saya menerima tema itu, tema di bulan ini, itu untuk saya. Setiap saat, setiap hari, saya harus memperbaharui perkataan saya. Saya harus memperbaharui tindakan saya. Apalagi sekarang labelnya hamba Tuhan. Depannya pun juga sudah ada PDM-nya. Dan juga full timer lagi, gitu ya. Dan itu firman Tuhan itu untuk saya. Saya harus berubah. Saya harus merubah kehidupan saya, merubah perkataan saya, merubah tindakan saya, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Soalnya setiap perkataan, setiap tindakan kita itu akan berdampak. Yang pertama itu bagi diri kita sendiri. Setelah bagi diri kita, itu akan berdampak bagi orang lain. Dengan setiap kita yang kita jumpai, akan berdampak bagi orang lain. Setelah itu, selain berdampak bagi diri kita, bagi orang lain, akan berdampak bagi sosial. Di saat kita bersosialisasi, entah itu di RT, di RW, di kelurahan, di kota kita akan berdampak. Oleh sebab itu, mari setiap kali kita menerima tema itu, jadikan tema itu untuk memperbaharui kehidupan kita. Jangan menunjuk orang lain, jangan tunjuk orang lain, jangan tunjuk firman Tuhan itu untuk itu, untuk Pak itu, untuk Bu itu. Tetapi firman Tuhan itu untuk saya. Supaya pembaharuan itu nyata di dalam kehidupan kita. Oke, langsung saja kita akan buka di Kolose 3 ayat ke-17. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni. Dan saya akan meringkas dari beberapa hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dari Bapak Gembala, dari Pak ini nanti sore ya, Pak Daniel, Bu Gembala, Ibu Nita. Nanti saya akan coba meringkas dan biarlah itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita.
Kolose 3 ayat ke-17, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara secara perlahan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, catat, dan segala sesuatu yang kita kerjakan tidak hanya sebatas waktu kita mau makan saja, tidak hanya terbatas waktu kita mau tidur saja, tetapi segala sesuatu kehidupan kita, karena setiap saat, setiap waktu kita akan dihadapkan dengan namanya tindakan-tindakan, dengan perkataan-perkataan. Kita harus mengerjakannya. Itu di situ dikatakan dalam segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengapa di situ dikatakan sambil mengucap syukur? Di saat kita melakukan tindakan kita, perkataan kita, lakukanlah itu dengan ucapan syukur. Orang yang mengucapkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, itu datangnya dari hati. Itu sumbernya dari hati. Jadi kita harus memperkatakan itu dengan ucapan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Harus didasarkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang bisa saya ringkas dari beberapa hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama adalah perkataan kita itu harus menyenangkan Tuhan. Perkataan kita harus menyukakan Tuhan. Di Mazmur 19 ayat yang ke-14. Mazmur 19 ayat yang ke-14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku. Mazmur Daud mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Mengapa pemazmur mengatakan hal itu? Karena dia merasakan apa yang dia kerjakan jauh dari firman Tuhan, dan kadang juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pemazmur berusaha untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan, selalu mencari perkenanan Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan, mudah-mudahan engkau berkenan, karena pemazmur mengatakan akan kekurangannya. Kalau menyadari kekurangannya, pasti seseorang itu ingin berubah. Buktinya pemazmur Daud dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Walaupun juga ada beberapa hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengampuni itu. Di saat dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia ingin menyukakan hati Tuhan. Bahkan di Mazmur 119 ayat yang 164, di situ pemazmur mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali. Karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali sehari aku memujimu. Karena kebenaran hukum-hukummu. Maka 7 kali dalam sehari memujilah aku akan dikau. Karena sebab segala hukum kebenaran itu. Pemazmur mengatakan 7 kali dalam sehari. Berapa kali kita memuji Tuhan? Berapa kali kita datang kepada Tuhan? Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, kalau style Radio Miracle, saya sudah berdoa. Silahkan Bapak Ibu Saudara di rumah bisa bersama-sama dengan saya. Setiap jam 5, saya berusaha jam 5 tepat. Tidak lebih. Kalau pokoknya lebih ya 10 menit itu sudah terlambat sekali. Kita memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pas lewat di depan gereja jam 9, atau juga Bapak Ibu Saudara pengen jam 9 itu datang ke gereja, kami full timer, biasanya jam 9 itu saat teduh kami, di mana kami banyak memuji Tuhan, kami banyak menyembah Tuhan. Silahkan datang. Ataupun juga Bapak Ibu Saudara pengen datang setiap waktu, jam-jam mungkin tidak tentu sesuai dengan keinginan yang digerakkan Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan, datang ke gereja ini, silakan. Kalau hari Minggu banyak orang takut gitu ya,
Silahkan gereja ini terbuka di multipurpose B, multipurpose A, terbuka. Saya mau sendiri, saya mau datang ke Pak Gembala, di ruangan Bapak Gembala, memuji dan menyembah Tuhan. Silahkan datang. Mau di balkon silahkan, mau di hall ini silahkan. Berdoa sendiri. Gereja ini terbuka untuk kita, Bapak Ibu Saudara yang rindu datang kepada Tuhan. Pemazmur Daud 7 kali dalam sehari. Karena apa? Pemazmur mengatakan pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen mendapatkan perkenanan dari Tuhan, pengen menyukakan hati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita selalu rindu, memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Perkataan kita harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kata-kata kita itu berkuasa. Katakan bersama-sama kata-kata, perkataanku berkuasa. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Oleh sebab itu mari kita akan pergunakan perkataan kita, bibir kita, lidah kita, memperkatakan perkataan yang berkuasa. Jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Jangan memperkatakan perkataan-perkataan membicarakan orang lain ataupun juga mencari kesalahan orang lain yang itu tidak berguna, tidak bermanfaat bagi kita. Tetapi ayo, karena mulut kita berkuasa, mulai saat ini terus kita menggunakan perkataan-perkataan kita yang membangkitkan iman kita, membangkitkan saudara kita. Di Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu adalah buah. Nanti akan ada hubungannya dengan yang ketiga. Jadi, mari kita akan perkataan-perkataan buah yang menyenangkan. Kalau kita berbicara tentang buah, pasti kan pikiran kita langsung segar, ya kan? Kalau kita membayangkan buah naga, langsung merah, ada bintik-bintik hitamnya, dimakan segernya, gitu ya. Karena memang buah itu menyenangkan, menyegarkan. Nah, demikian pula perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah menggambarkan buah. Harusnya perkataan kita itu wangi. Kalau tidak wangi harus gosok gigi. Ya, mungkin ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, maksudnya adalah perkataan kita itu harus mendatangkan wangi-wangian juga bagi orang lain, menyukakan orang lain, menyenangkan orang lain. Karena perkataan kita itu berkuasa. Daripada perkataan kita melemahkan iman kita atau perkataan kita melemahkan iman orang lain, kita merubah perkataan kita. Ya, biarlah perkataan kita membangkitkan iman. Walaupun mungkin situasi kondisi saat ini yang kurang baik, ayo kita jangan memperkatakan perkataan-perkataan yang buruk. Sekarang Tarakan baru banyak berbicara tentang vaksinasi. Nah, ayo kita ngomong vaksinasi yang baik. Itu berguna bagi kita, itu berguna bagi orang di sekitar kita. Jangan memperkatakan, oh itu begini, ini. Soalnya kalau memperkatakan hal yang buruk itu enak ya. Apalagi memperkatakan hal yang negatif, dikasih bumbu-bumbu, waduh semakin enak itu didengar di telinga. Dan diperkatakan pun juga enak. Kalau ngumpul bareng-bareng pasti kalau perkatakan hal-hal yang mungkin mencela pemerintah atau mencela aparat atau mencela orang lain, mencela gereja, gitu ya. Memperkatakan hal-hal yang tidak baik itu enak dibicarakan. Tetapi ayo stop mulut.
kita mengeluarkan buah yang segar, yang menyenangkan. Karena kata-kata kita itu berkuasa. Bapak Ibu Saudara, pernah saya saksikan, tidak perlu saya saksikan lagi dengan kejadian yang menimpa saya. Dan pengennya saya ini memperkatakan yang jelek kepada orang itu, kepada hamba Tuhan itu. Tetapi saya rubah sekarang perkataannya. Oh, salam Ibu, gimana kabarnya? Haleluya, walaupun sedikit-sedikit. Kan lama-lama sedikit demi sedikit. Sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Walaupun cuma sekian ditransfer. Pak, sudah saya transfer berapa Bu? Sekian. Oh ya, enggak apa-apa, haleluya. Diberkati Bu ya, gitu ya. Selamat melayani, selamat hari Minggu Bu ya, salam. Dirubah perkataannya akhirnya baik. Akhirnya walaupun sedikit-sedikit tetap kembali juga. Nah, mari kita menggunakan perkataan kita daripada saya memperkatakan yang jelek. Memang kalau kita ditimpa segala sesuatu yang tidak baik itu kadang pengennya ini kata-kata kita ini langsung gitu ya. Tetapi dirubah sekarang karena perkataan kita itu berkuasa. Dan perkataan yang berkuasa itu mendatangkan berkat bagi kita. Amin. Kata-kata kita berkuasa. Kemudian yang ketiga, kata-kata kita itu menunjukkan identitas. Kata-kata kita itu menunjukkan identitas. Identitas sebagai anak Tuhan. Kita buka di Matius 12 ayat ke-34. Matius 12 ayat yang ke-34. Yang pertama tadi adalah perkataan kita harus menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kata-kata kita berkuasa. Yang ketiga, kata-kata kita menunjukkan identitas. Enak ya kalau khotbah di minggu yang keempat tinggal cepet-cepet jadi. Kata-kata kita itu menunjukkan identitas. Matius 12 ayat ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Di ayat yang ke berapa tadi? Ya, di Amsal 18 ayat ke-21 di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Di ayat yang ke Matius 12 ayat ke-34 yang terakhir dikatakan karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi akarnya itu adalah dari hati kita. Akar itu dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan pertumbuhan apa di dalam mulut kita? Karena yang keluar dari mulut kita itu adalah buah. Kalau pengen buahnya baik, akarnya di dalam kehidupan kita itu harus baik. Oleh sebab itu, isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Apa yang baik itu? Firman Tuhan. Di Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa yang di atas itu? Firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang di dalam hati kita itu adalah akarnya. Makanya di situ di hati kita itu ada akar kepahitan. Kalau sudah akar kepahitan, itu akan menjadi dosa. Nah, oleh sebab itu yang ada akarnya di dalam hatinya, yang akar-akar kepahitannya kita buang jadi akar-akar yang baik sajalah, supaya keluar yang baik. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan kalau kita baca dari awal, di situ dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Tuhan Yesus di dalam pelayanannya tidak pernah menyebut murid-murid Tuhan Yesus itu ular beludak. Atau bahkan di saat Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang sedosanya seperti apapun orang yang berdosa, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Tetapi di saat Tuhan Yesus bertemu dengan ahli-ahli Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat yang pada dasarnya mereka tahu kebenaran firman Tuhan, mereka tahu akan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus di situ mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Dan ternyata tidak hanya Tuhan Yesus saja yang mengatakan itu. Yohanes Pembaptis mengawali pelayanannya sebelum Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus berkarya dalam pelayanannya.
Yohanes Pembaptis pun juga mengatakan seperti itu juga. Di saat dia membaptis, banyak orang datang, ahli-ahli Taurat, datang ahli-ahli para orang-orang Farisi. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Keturunan orang-orang keturunan ular beludak. Karena apa? Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu hukum Taurat. Mereka tahu kebenaran. Tetapi mereka rekakan itu di dalam kehidupannya. Yang harusnya mereka melakukan kebenaran, tetapi mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu keturunan ular beludak." Tuhan menginginkan supaya kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dicap sebagai orang Kristen karena kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat di dalam kehidupan kita. Yang setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan. Sekarang di zaman modern pun juga kita berkata-katanya tidak hanya dengan mulut, tetapi berkata-katanya lewat apa, Bapak Ibu Saudara? Jempol. Kalau pagi kan sudah cek. Dan setiap hari pun juga kita mendapatkan firman Tuhan, mungkin dari grup ini, dari hamba Tuhan ini, dan kita pasti juga pengennya membagi kepada saudara-saudara kita. Ya, itu apa yang kita bagikan itu menjadi perkataan yang membuat orang lain diberkati. Dan dengan firman Tuhan itu kita tahu akan kebenaran, kita tahu kebaikan. Ayo kita aplikasikan di dalam kehidupan kita terapkan di dalam kehidupan kita, dan itu tertanam di dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kalau mau perkatakan yang buruk juga enak. Tadi sudah saya katakan di awal. Demikian pula halnya Bapak Ibu Saudara dihadapkan dengan media sosial. Pasti HP Bapak Ibu Saudara semuanya sudah versi terbaru. Bahkan kalau ada HP baru pasti pengen beli. Dan semuanya sekarang sudah dihadapkan dengan internet. Dan setiap saat kita bisa buka Facebook, Instagram, atau juga internet, cari-cari literasi ataupun juga bahan-bahan yang lain. Di saat kita buka Facebook, pasti di situ muncul berita. Selain Bapak Ibu Saudara mungkin ada langganan berita-berita di HP Anda. Nah, di saat dibuka, di situ ada muncul. Kalau terus terang ya, kalau kita membaca sesuatu yang baik sama yang tidak baik, pasti Bapak Ibu Saudara diakui atau tidak diakui, pasti langsung klik yang tidak baik itu. Seorang ibu diperkosa anaknya, gitu. pasti langsung cerita gitu. Nanti akhirnya cerita, gitu. Atau juga mungkin karena vaksinasi meninggal, langsung dicek, gitu ya, langsung diceritakan. Tadi dia membaca, diomongkan, perkatakan, kadang malah di-share di grup-grup, kecenderungan sekarang ya, diakui atau tidak diakui. Gitu. Nah, tetapi sekarang kita rubah. Walaupun kita dihadapkan dengan semakin modern, kita bisa mengakses segala sesuatu dengan gampang, berita-berita dengan gampang. Ayo kita memfilter diri kita, memfilter mata kita, memfilter perkataan kita, memfilter tindakan kita. Karena kalau apa yang kita lihat itu akan terekam di dalam hati, apa yang kita baca itu akan terekam di dalam hati. Dan kalau sudah terekam dalam hati, maka akar itu akan memberikan saluran ke mulut untuk dikatakan. Oleh sebab itu, ayo isi hati kita dengan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kehidupan Abraham. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-16. Kalau kita berbicara tentang Abraham, pasti pikiran kita langsung berbicara tentang iman, karena Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi di dalam kehidupan Abraham pernah memperkatakan hal yang tidak membangun imannya, dan bahkan hatinya pun juga pernah tersimpan hal-hal yang
membuat perkataannya itu tidak memuatkan. Ayo kita baca di Kejadian 15 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan secara perlahan-lahan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Di situ judulnya Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Di ayat yang pertama ini adalah janji Tuhan kepada Abram. Apa janji Tuhan? Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini janji Tuhan kepada Abram. Dan itu pun juga sebenarnya janji Tuhan ini sudah digenapi di dalam kehidupan Abram. Dan Abram pun juga sudah menyelamatkan keponakannya. Siapa? Lot. Kalau kita baca dari sebelum ayat yang ke-15, bangsa-bangsa di sekitarnya, bangsa-bangsa yang dilalui Abraham, itu diserahkan kepada Abram. Abram mengalami kemenangan-kemenangan dan mendapatkan emas, perak, dan banyak rampasan yang lainnya. Itu sudah digenapi Tuhan di dalam kehidupan Abram. Makanya di situ dikatakan, janganlah takut, Abram, janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu sangat besar. Tetapi apa yang dikatakan Abram? Ya, yang kedua, Abram menjawab. Kalau menjawab itu dengan apa? Dengan perkataan. Ya. Dia berkata, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Ini perkataan Abram. Padahal janji Tuhan itu apa? Diberkati dan sudah dinyatakan. Yang ketiga, lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia tidak hanya memperkatakan sekali, berulang-ulang itu dikatakan di hadapan Tuhan. Sekali lagi tadi di awal juga saya mengatakan, sesuatu yang kurang baik itu enak dibicarakan, enak diomongkan. Kalau ngomong hal-hal yang negatif itu diulang-ulang. Padahal janji Tuhan di ayat yang pertama tadi kepada Abram dikatakan, upahmu sangat besar. Kurang apa rampasannya? Dan bangsa-bangsa di sekitarnya itu juga ditaklukkan oleh Abram. Itu janji Tuhan dalam kehidupan Abram. Karena apa? Pada saat dia setelah menyelamatkan Lot, dia ketemu dengan Melkisedek. Saat bertemu dengan Melkisedek, tidak tahu apa yang ada di perkataannya. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah PR membaca ini. Nah, akhirnya masuk di dalam hatinya. Akhirnya akar yang sudah bertumbuh itu akhirnya bisa mendapatkan penglihatan itu, janji Tuhan itu. Dia memperkatakan perkataan-perkataan yang kurang memuatkan kita. Dia yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, akhirnya apa yang dikerjakan Tuhan? Abram dibawa keluar. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abram? Coba kau lihat. Orang tarakan. Coba kau lihat ke atas. Apa yang kau lihat, Pak? Jangan kumpau kau, Pak. Sudah berkati, masih ngomong kurang lagi. Coba kamu lihat ke atas. Apa yang kamu lihat? Abram melihat bintang-bintang yang begitu banyak. Coba kamu hitung, bisa nggak kamu hitung? Tidak. Begitulah keturunan. Akhirnya di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, maka percayalah Abram. Nah, kita akan belajar dari dalam kehidupan Abram ini. Akhirnya Abram dirubah nama Tuhan
menjadi apa? Abraham. Jadi bapak orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah akarnya harus dirubah dulu. Tadi kan Abraham pernah sempat mengatakan yang kurang menguatkan imannya, padahal janji Tuhan apa? Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan itu bagi Abraham. Tetapi apa yang dikatakan? Tuhan, aku akan mati dan tidak akan meninggalkan apa-apa. Aku juga tidak akan meninggalkan rumah ini bagi anakku, gitu ya. Nanti Eliezer yang akan mewarisi itu. Tuhan tidak kasih anak padaku, gitu ya. Itu diulang-ulang kepada Abraham, kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk merubah hati kita. Ayo kita rubah hati kita. Dan berikutnya, Tuhan membawa Abraham keluar. Apa yang dikatakan Tuhan? Coba kamu lihat ke atas. Ayo, demikian pula di dalam kehidupan kita, kita rubah kehidupan kita, kita lihat ke atas. Di Kolose 3 ayat yang kedua, tadi sudah saya singgung. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayo di masa pandemi seperti saat ini, ayo kita lihat ke atas. Kalau kita lihat dengan berita-berita saat ini akan membuat kita takut, akan membuat kita khawatir. Nanti jangan-jangan waktu aku ke gereja nanti kena. Nanti jangan-jangan waktu aku kerja aku nanti kena. Jangan-jangan nanti virus itu nempel ke aku. Jangan-jangan aku juga membawa virus sebagai orang lain. Ayo kita melihat perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan yang di bumi. Karena yang di bumi itu membuat kita takut, membuat iman kita luntur. Kita rubah hati kita. Dan kita melihat ke atas. Bisa di atas penuh dengan kemuliaan. Dan yang terakhir adalah percaya. Percaya kepada Tuhan. Karena apa? Itu akan menunjukkan identitas kita. Tadi poin yang ketiga adalah kata-kata kita itu menunjukkan identitas. Ada falsafah Jawa mengatakan ajining diri dumunung ing lati. Ajining diri dumunung ing lati. Jati diri seseorang, harga diri seseorang itu terdapat dari lidahnya, apa yang kita ucapkan. Oleh sebab itu, ayo kalau kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen, kita tunjukkan identitas kita. Identitas yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik. Dan itu tidak hanya bulan ini, tetapi seterusnya perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kata-kata kita itu adalah mewakili Kristus. Kata-kata kita itu adalah mewakili Kristus. Kolose 4 ayat ke-6 itu dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, bukan ambar ya, tapi hambar. Nah, kalau sudah mendengar kata-kata ini kadang juga saya juga, aduh nanti pasti konotasinya saya. Tetapi hambar itu tidak ada rasanya. Kalau ambar, saya itu permata. Kalau tidak percaya baca di Alkitab, ada permata ambar. Jadi saya ini permata. Jadi jangan hambar. Ini yang terakhir kemarin disampaikan oleh Guru Bal. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kita menjadi anak-anak Tuhan itu jangan sampai tidak ada rasanya. Harus ada rasanya. Rasanya apa? Manis. Rasanya segar. Kalau datang Bapak itu menyenangkan, menyegarkan. Jangan sampai datang Ibu itu ada pasti ini ribut ini. Sudah tinggal aja lah. Nah, karena apa? Kita ini mewakili Kristus, Pak. Gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita menunjukkan identitas yang kurang baik. Nah, Bapak saudara, kalau saya ada acara, biasanya di kementerian atau di mana gitu ya, biasanya orang langsung ngomong, Pak Joko ya? Saya pasti ngomong, oh iya. Karena apa? Saya ini ternyata mewakili Pak Joko juga. Jadi di mana-mana saya juga harus menjaga wibawa. Saya diam. Kalau melirik itu juga saya pelan-pelan. Soalnya ternyata saya ini mewakili Pak Joko. Soalnya kalau saya petakilan, iya petakilan ya, ternyata ya. Kalau petakilan Pak Joko itu
Waduh gitu ya. Nanti yang dapat nilai itu Pak Joko. Kemarin Pak Daniel nyinggung kalau Nathan itu mewakili Pak Joko gitu ya. Ternyata tidak hanya Nathan, tidak hanya Yuhan, saya ini juga mewakili gitu ya. Kalau sudah ada acara kemarin terakhir, saya ada rapat di Kementerian Agama tentang program kerja. Jadi yang kenal Pak Joko langsung, Pak Joko ya? Lain Pak, saya buka tutup mulut saya akhirnya, oh gitu. Gimana kabarnya Pak Joko? Sehat Pak, baik, puji Tuhan. Ya, duduk juga diperhatikan. Oh, itu adiknya Pak Joko gitu ya. Jadi saya mewakili Pak Joko. Demikian pula halnya di dalam kehidupan kita. Kita ini mewakili Allah yang hidup. Gitu ya. Kalau kita menunjukkan identitas yang kurang baik tadi di ketiga ya, kita menunjukkan identitas dan kita mewakili Allah, ternyata kita suratan Tuhan ini mewakili hal-hal yang kurang baik. Perkataannya membuat orang sakit hati, tindakannya membuat orang lain jadi tidak baik gitu ya. Ya ini berarti dia mewakili siapa? Gitu. Apa yang kamu terima? Gitu ya. Oleh sebab itu, ayo kita jadi wakil Allah yang baik. Makanya sampai Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Karena apa? Di Kolose terjadi pengajaran-pengajaran yang kurang baik, yang itu menyimpang dari kebenaran, dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Identitas kita itu di dalam nama Tuhan Yesus. Anak Tuhan, identitasnya itu di mana? Haleluya, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bukan latah loh ya. Kalau kita melakukan pekerjaan segala sesuatu ya dalam nama Tuhan Yesus. Itu identitas kita. Karena kita mewakili Tuhan. Kalau kita memperkatakan perkataan yang lain, loh kamu itu sebenarnya anaknya siapa sih? Gitu ya. Dan itu diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ternyata Tuhan itu pun juga sudah mengingatkan itu kepada kita. Ayo kita buka di Matius 6 ayat 39 sampai yang ke-13. Di mana doa Bapa kami? Tuhan mengajarkan kepada kita. Ya, doa Bapa kami. Saya akan bacakan secara perlahan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Doa Bapa kami. Ayo klik. Koko, silakan Koko. Supaya kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Pasti Bapak Ibu Saudara sudah hafal. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berhenti dulu ya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa itu harus didasarkan pada siapa? Dalam nama Bapa yang hidup. Yesus mengajarkan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di saat kita datang, di saat kita berdoa, ayo kita menyenangkan terlebih dahulu. Ya, tadi di yang poin pertama menyenangkan Tuhan dulu. Datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Ayo kita sukakan hati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Makanya setiap kali kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita dibawa dalam penyembahan supaya mau menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan kita dasarkan di dalam nama Bapa yang kudus, yang di tempat yang maha tinggi. Nah, baru di berikutnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah kita mengagungkan Tuhan, kita baru minta, kita baru mohon kepada Tuhan. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kepadaku hari ini kesehatan ya Tuhan. Berikan di masa pandemi ini ya Tuhan kepadaku daya tahan tubuh yang kuat, imun yang baik. Karena virusnya kami tidak bisa melihat Tuhan. Nah, supaya kami tetap sehat, tetap kuat. Nah, baru gitu. Baru berikutnya, nah ini yang terpenting juga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena kadang tanpa kita sadari atau juga mungkin kita sengaja, kadang perkataan kita, tindakan kita itu melukai hati orang lain, tidak sesuai dengan orang lain, akhirnya tersinggung.
Makanya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mohon ampun dulu kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Kita datang kepada Tuhan. Tadi ternyata omonganku tadi menyakiti orang itu Tuhan, menyakiti saudara itu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kemudian juga kita datang, kita mohon ampun juga kalau kita salah. Kalau kita benar, ya Tuhan tadi saya tersinggung dengan perkataan Bapak itu, saudara itu. Tapi Tuhan, aku mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni, itu akan menyetop berkat-berkat yang ada pada kita. Salurannya kurang baik. Tapi kalau orang lain tidak menyuka dan tidak memaafkan gimana? Itu urusannya dia dengan Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Yang terpenting kita selesaikan dalam diri kita terlebih dahulu. Dan di berikut sudah katakan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Identitas diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, dan kita mewakili Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya dan semuanya bangkit berdiri. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memujimu, dan angkatkan sebelahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Mungkin pagi hari ini tanpa kita sadari, atau mungkin bahkan kita pernah sengaja melalui perkataan kita, tindakan kita melukai hati orang lain. Ayo kita datang kepada Tuhan. Atau juga mungkin kita tersinggung dengan perkataan orang lain atau tindakan orang lain. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau merubah perkataan kita, tindakan kita kepada Tuhan. Dan biarlah mulut kita selalu dipenuhi dengan puji. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku.
keharapan-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan melimpah-limpah, keluarganya juga diberkati Tuhan. Kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. Selamat datang di Gereja Bethesda God The Miracle. Senang dapat berjumpa dengan Anda kembali dan beribadah bersama hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya diselenggarakan hari Minggu dalam 4 kali ibadah, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam bertempat di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Ibadah worship night setiap hari Jumat pukul 7 malam di Main Hall Gereja Bethesda God The Miracle. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell setiap hari Selasa. Untuk informasi Gembala Miracle Cell dapat menghubungi para pelayan Asher. Ibadah kaum wanita Miracle Women for Christ diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Evangelis Variani Triana. Ibadah sekolah minggu Miracle Kids for Christ diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui kanal YouTube Bethesda God The Miracle Tarakan. Ibadah kaum pria Miracle Men for Christ. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Daniel Handoko. Ibadah kaum muda Miracle Teens Youth and Professional diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Vini. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di bidang musik, pujian, multimedia, dan asyir. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, gereja menyediakan sarana elektronik atau transfer melalui rekening gereja. Kami terus menjaga agar gedung gereja tetap terjaga dengan secara konsisten menyemprotkan cairan disinfektan. Mari jaga kesehatan kita bersama dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Tidak kalah penting agar terus produktif dengan menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, dan aktif untuk berolahraga. Untuk itu gereja juga memberikan ruang bagi saudara yang ingin bergabung dalam beberapa komunitas yang ada seperti CAS, goes, dan olahraga pingpong yang ada di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita jaga kesehatan agar tubuh, jiwa, dan roh kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia. Yang disampaikan saudara, saya berikan tambahan pada hari Jumat. Saya akan menyampaikan khotbah isi di bulan Juli tahun 2021. Saudara silakan hadir, dan sekalian itu adalah fellowship seluruh pekerja Bethesda GTM, dan bersama-sama kita fellowship membahas tentang pelayanan di bulan Juli. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu
Saudara pulang diberkati Tuhan, salam buat anggota keluarga saudara di rumah, dan hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Setuju katakan amin. Kami sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai berkati kita. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.